Apakah kalian udah tahu? Ternyata ada loh tanaman-tanaman yang bisa menghambat rezeki kalian. Penasaran? Simak terus videonya. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel Made in Juma. Pada video kali ini saya akan membahas 17 tanaman yang ternyata bisa menghambat rezeki kalian guys. Rezeki bukanlah semata-mata materi, harta dan benda saja. Apalagi yang hanya terbatas karena hasil usaha atau kerja manusia itu sendiri. Tetapi dalam arti yang luas, rezeki melingkupi semua apa yang ada dalam kehidupan manusia, berupa waktu, kesehatan, kesempatan, kecerdasan, istri, anak, orang tua, tetangga, teman, lingkungan, hujan, tanaman, hewan piaraan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelum lanjut, sudah bersyukurkah kalian atas rezeki yang diberi Tuhan hari ini? Tanaman yang di taman di sekitar rumah kita sebaiknya kita perhatikan guys, karena siapa tahu adalah satu di antara 17 tanaman penghambat rezeki yang justru dilarang untuk ditanam pada area rumah yang kita miliki. Ada beberapa tanaman yang kita tanam di sekitaran rumah walaupun tampaknya baik, malah membuat tidak baik untuk kehidupan kita. Memang setiap tanaman mempunyai manfaat masing-masing, hanya saja tidak tepat dalam penempatannya atau menanamnya. Kalau tanaman yang tidak tepat pada tempatnya, maka bisa membuat sial, rezeki tidak lancar, atau bisa membuat kebangkrutan. Nah, apa saja ke-17 tanaman penghambat rezeki itu? Inilah 17 tanaman penghambat rezeki yang sebaiknya kalian pindahkan dari area rumah kalian, guys. Sebelum lanjut ke video dan pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Yang pertama, pohon asam Jawa. Meskipun disebut dengan nama asam Jawa, pohon asam Jawa ternyata aslinya berasal dari benua Afrika. Nama asam Jawa sendiri merupakan sebutan dari orang-orang Melayu, karena buah asam ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan Jawa. Primbon Jawa menjelaskan selain pohonnya rimba dan besar, ternyata pohon ini mengundang kedatangan makhluk halus guys, sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga karena makhluk halus tersebut. Yang kedua, pohon beringin. Pohon beringin ini termasuk jenis pohon dengan tampilan yang unik, karena terdapat akar gantung yang menjadi ciri khas dari pohon ini. Tanaman beringin ini sifatnya teduh dan besar. Jika ditanam di bagian antara timur laut, itu kurang bagus, sebab bisa menghalangi energi positif yang masuk ke dalam rumah kita. Selain itu, pohon beringin juga bisa mengundang makhluk halus, sehingga menurut Primbon Jawa juga akan menyebabkan kurang harmonis dalam rumah tangga, hingga rezeki dan keberuntungan menjadi terhambat. Yang ketiga, pohon sawo. Pernahkah Anda menjumpai pohon sawo yang ditanam di depan rumah? Siapa sangka jika hal itu ternyata tidak boleh loh. Sebab pohon sawo sendiri disebut memiliki dampak tidak baik pada kehidupan, terutama bagi sang pemilik. Pohon sawo yang ditanam di depan rumah dapat membawa sial seperti rezeki sulit datang dan beberapa dampak buruk lainnya. Pohon sawo juga sering digunakan oleh makhluk halus seperti genderuwo. Dan bila ada anak kecil di rumah, biasanya suka diganggu oleh makhluk halus jenis genderuwo. Yang keempat, pohon aren. Aren adalah pohon serbaguna yang sejak lama telah dikenal menghasilkan bahan-bahan industri. Hampir semua bagian fisik dan produksi tumbuhan ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Tapi menurut Primbon Jawa, pohon aren atau yang biasa disebut pohon enau atau kolang-kaling ini tidak beda dengan pohon beringin, karena sangat efektif mengundang energi negatif, juga memancing datangnya makhluk halus, yang tentunya juga berpengaruh terhadap datangnya rezeki. Yang kelima, pohon kapuk atau kapas. Pohon kapuk biasanya menyebarkan debu-debu yang berasal dari pohon tersebut. Primbon Jawa menjelaskan debu-debu itu merupakan energi negatif untuk kehidupan kita. Selain itu juga, pohon kapuk merupakan pohon yang disukai makhluk halus sejenis genderuwo atau kuntilanak. Makhluk tersebut akan mengganggu ketentraman rumah tangga, untuk itu jangan tanam pohon ini di sekitaran rumah kalian. Yang keenam, pohon kluwih. Kluwih adalah nama sejenis pohon tanaman keras yang buahnya memiliki kulit keras dan berduri. Namun jika sukun memiliki kulit yang halus dan tidak berbiji, kluwih ini memiliki kulit yang berduri dan memiliki biji. Menurut Primbon Jawa, pohon kluwih ini memancing energi negatif bila ditanam di halaman rumah. Yang ketujuh, pohon nangka. Nangka merupakan salah satu buah tropis yang cukup banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Pohon nangka sendiri umumnya berukuran sedang dengan tinggi sekitar 20 sampai dengan 30 meter. Bentuk buahnya gelendong memanjang dan memiliki aroma yang khas. Meski memiliki cita rasa yang lezat dan banyak digemari, sebaiknya kalian tidak menanam pohon ini di rumah.
Pohon nangka sendiri memancarkan energi negatif bila ditanam di sekitaran rumah. Selain itu, pohon nangka juga disukai oleh makhluk halus. Yang kedelapan, pohon belimbing. Pohon belimbing ini jangan ditanam di sekitaran rumah, guys. Hal itu menurut Primbon Jawa karena pohon belimbing juga memancarkan energi negatif yang akan menghambat rezeki pemiliknya. Yang kesembilan, pohon pepaya. Leluhur masyarakat Jawa percaya kalau pohon pepaya menarik energi negatif. Secara filosofis, pepaya itu dekat dengan kata payah, bisa jadi menimbulkan kebangkrutan, sakit-sakitan, dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Sehingga dijelaskan Primbon Jawa nantinya akan membuat kehidupan rumah tangga terganggu dan rezekinya menjadi seret. Yang ke-10, pohon pisang. Pohon pisang bila ditanam di depan, di samping, atau di belakang rumah kita akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Efek negatif dipancarkan oleh pohon pisang kadang berpengaruh dengan kehidupan pemilik rumah. Seperti contoh, rezeki terhambat atau ada saja halangan yang membuat pemilik rumah kekurangan segala sesuatu. Yang ke-11, pohon anggur. Masyarakat Jawa sudah lama meyakini kalau pohon anggur memberi energi sangat negatif. Di samping pohon yang membuat gatal, juga bisa menyebabkan kebangkrutan. Menurut Primbon Jawa itu karena energi negatif yang ditimbulkan oleh pohon anggur. Yang ke-12, pohon jagung. Banyak orang yang percaya jika menanam pohon jagung di depan rumah bisa membuat penghuni rumah memiliki efek kurang baik. Seperti contoh, keharmonisan antara keluarga bakal terganggu atau terguncang. Yang ke-13, tanaman berduri. Tanaman berduri contohnya kaktus atau bougainville. Tanaman berduri ini bisa memecah energi negatif, terutama tanaman kaktus yang suka tumbuh di wilayah kurang air dan itu bisa membuat energi kita kering. Kalau ditanam di samping atau belakang rumah itu tidak apa-apa. Akan tetapi tidak baik jika tanaman berduri ini ditanam di depan rumah kita. Yang ke-14, tanaman bunga yang tumbuh dekat kuburan. Menurut Primbon Jawa, tanaman yang tumbuh subur dekat kuburan ini juga dilarang ditanam di depan rumah. Banyak orang yang menanam tumbuhan tersebut karena memiliki penampilan yang cantik. Tetapi yang perlu diketahui, ini bukanlah jenis tanaman yang ditanam di sekitaran rumah yang biasanya. Karena pohon jenis ini identik serta berbau dengan kematian dan bisa membuat energi kita melemah dan pikiran menjadi buruk. Yang ke-15, pohon kelapa. Primbon Jawa menjelaskan kalau pohon kelapa ditanam di depan rumah, pohon ini akan memecah energi positif menjadi energi negatif. Selain itu, berbahaya bila buahnya jatuh mengenai genteng atau kepala di rumah. Yang ke-16, tanaman bergetah putih. Pohon yang bergetah putih yang biasanya sangat lengket, sangat tidak dianjurkan jika ditanam di sekitar rumah. Menurut Primbon Jawa, pohon jenis ini juga akan menarik energi negatif yang akan menghalangi energi positif masuk ke dalam rumah. Dan yang ke-17, tanaman yang sudah mati. Tanaman mati atau kering di depan rumah sebaiknya disingkirkan dan dibersihkan. Sebab dijelaskan dalam Primbon Jawa bahwa tanaman tersebut akan mempengaruhi pikiran kita menjadi tidak karuan dan tidak tenang. Sehingga rezeki serta keberuntungan kita bisa terhalang. Di samping itu, pohon yang sudah mati bisa memancing kehadiran makhluk halus dan membuat keharmonisan rumah tangga berkurang. Itulah 17 tanaman yang dikatakan dapat menghambat rezeki jika ditanam di depan atau sekitar rumah kita. Tapi kembali lagi ke kalian masing-masing, apakah mempercayai hal-hal tersebut atau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.